Hai Diggers, ketemu lagi sama gua. Kalian pernah manusia paling gak asik di tongkrongan? Ayo kita gali lebih dalam. Jadi mungkin kalian lihat banyak konten-konten kreator sekarang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan atensi dari audiensnya. Bisa ngejek-ngejek satu kelompok tertentu. Bukan nyindir ya, kalau nyindir kan kita tahu itu ada idenya, ada apa ya, pokoknya ada ide yang dituangkan di satir. Tapi kalau di ngejek ya udah lepas aja, biar audiens mau bereaksi apapun nggak peduli. Pertama-tama gue mau bahas soal orang yang bahkan menghalalkan segala cara, dan kalian udah tahu sendiri akhir-akhir ini ada berita orang yang bahkan pakai sara untuk bisa terkenal gitu, menghina sara ya. Sara tuh suku, agama, ras, dan antar golongan. Dan yang paling terbaru kayaknya yang kena suku Sunda ya, dimana aku sendiri suku Sunda. Jadi ya nggak mau ke trigger sebenarnya, cuma mau bahas aja fenomena ini apa sebenarnya. Jadi kita harus tahu kalau ada yang namanya rage bait. Apa sih rage bait itu? Rage bait itu dia ngeluarin suatu statement atau konten nggak berharap kamu setuju. Jadi dia cuma pengen kalian emosi aja. Jadi rage bait itu kayak ya mancing aja gitu, mancing keributan aja. Dan banyak kok metode yang dipakai untuk rage bait itu, kayak contohnya kayak kemarin nyenggol sara, atau opini ekstrim tanpa dasar gitu. Karena kalau opini yang pakai ada dasarnya, ada idenya, itu kan jadi satir ya, atau jadi kritik. Ini kan nggak ada tiba-tiba bilang, tiba-tiba ngomong aja itu, ini suku si ini jelek, suku si itu jelek, atau agama si ini jelek. Itu kita sebenarnya sering lihat, cuma kita nggak sadar kalau fenomena ini namanya rage bait. Karena sebenarnya rage bait itu sangat ampuh untuk mendapatkan atensi, karena kan memancing amarah kalian. Tapi amarah kalian itu bukan dianggap ancaman sama mereka. Jadi mereka tuh pengennya cuma terkenal, viral, atau yang penting cepat dapat angka lah gitu. Yang seperti kalian, umpamanya kalian YouTuber atau konten kreator, angka itu sangat penting untuk monetisasi kalian. Juga untuk apa ya, untuk kelangsungan karir ya, kalau kita bisa bilang kayak gitu. Tapi ya kalau kalian rage bait, sebenarnya banyak resikonya. Cuma karena mungkin ada orang yang ngerasa backinganku kuat, atau aku orang yang lumayan punya power, akhirnya ya udahlah rage bait aja, nggak peduli, yang penting angka masuk, nggak peduli perasaan orang ya, kayak gitu. Banyak banget rage bait. Kita sebenarnya pernah lihat banyak banget rage bait. Cuma ini nih, rage bait itu selalu dibarengin sama klarifikasi. Menghina suatu suku atau suatu agama, klarifikasi, minta maaf kan. Setelah minta maaf, selesai, karena nggak dibahas lagi, karena akan ketutup kasus-kasus lain. Itu yang dimanfaatkan konten kreator yang memakai
cara ini, rage bait ini. Karena algoritma tuh nggak ngerti moral, jadi yang penting tuh atensi kalian. Karena komentar marah itu kalian nih karena komentar apapun jadi engagement buat mereka. Jadi kayak ya nambah angka. Jadi kalian mau marah, mau ngehina-hina dia, itu sebenarnya adalah power buat kalian. Power buat dia untuk menerusin angkanya itu. Dan kalaupun nantinya mungkin suatu saat setelah bikin statement dia kena, terus klarifikasi, minta maaf, ataupun kalau nggak klarifikasi, mereka debat di channel mereka atau di platform mereka debat, itu kan jadi watch time juga, jadi banyak yang nonton, dan itu nambah angka mereka sebenarnya. Kalian harus sadar, rage bait ini sering banget dilakukan oleh konten kreator manapun. Ya bukan manapun ya, maksudnya beberapa oknum konten kreator yang memang caranya bikin prahara aja gitu. Dan karena kita ini kebiasaan kita sebagai netizen ya, kebiasaan kita sebagai netizen itu kalau ada statement itu pasti kita sebarin biar kita ada temennya buat ngehujat, atau seenggaknya orang lain tahu kalau dia itu kurang baik gitu. Tapi buat pelaku rage bait itu semacam distribusi gratis buat naikin namanya. Jadi orang makin tahu namanya siapa, ini backgroundnya kayak apa gitu. Mereka jadi tahu. Ya ini anehnya kita sih, selalu ngasih panggung tanpa sadar. Kita nggak mau dia punya panggung, tapi kita ngasih panggung dia tanpa sadar gitu. Ya kalau kalian konten kreator yang pakai cara rage bait, terserah. Itu konsekuensinya masing-masing, karena di algoritma memang nggak ada batasan hukumnya untuk rage bait. Ya karena itu algoritma kan nggak ngerti moral nih, seperti yang aku ngomongin tadi. Jadi nggak ada batasannya. Ya batasannya mungkin ada, mungkin dari platformnya tidak boleh, mungkin yang berbau porno atau apa, atau kata-kata kasar juga sering lolos kan. Mungkin ya konsekuensinya algoritma nggak punya konsekuensi untuk rage bait, cuma negara kan punya hukum ya, adat punya hukum. Jadi kalau kalian pengen rage bait ya kuat-kuatlah kalian gitu, nggak masalah sebenarnya, terserah kalian tuh, resiko tanggung masing-masing. Semua terserah kalian ya, kalau mau rage bait silakan, kalau enggak silakan. Tapi ingat, mungkin pertama kali rage bait kalian akan masih dapat orang-orang yang sepemikiran dengan kalian. Mungkin oh iya tuh, gue juga ngerasain itu tuh, makasih udah diwakilin atau gimana. Tapi ingat, nggak ada temen di audiens itu bisa jadi musuh kapan aja. Jadi kalau mau rage bait kalian pikir-pikir lagi, karena ini yang terakhir, kasus terakhir ini juga kayaknya udah sampai ke jalur hukum ya, bahkan rumahnya sampai digerebek kan. Menurut gua kita sebagai audiens atau netizen juga jangan cepet kepancing sama yang begituan. Mungkin kalau kasus terakhir nggak apa-apa deh, karena udah terlalu sara banget nih, jadi udah nggak bisa dihindari emang. Jadi apa ya, kalau yang terakhir itu emang terlalu parah, jadi memang harus ada konsekuensinya, nggak bisa dibiarin gitu aja. Cuma kedepannya kalau bisa kita sebagai netizen itu nggak usah terlalu keikut arus lah gitu, karena kalian bukan cuma gimana ya, karena kalian kan jadi angka ya, berarti kalian tuh cuma dianggap produk gitu.
produk untuk dapat engagement ke platform, dapat duit karena udah monetize ya. Buat apa kita marah-marah, buang-buang kuota buat ngehujat orang kayak gitu? Menurut gua ya, kalau memang mau menjatuhkan orang yang kurang pantas untuk terkenal gitu, maksudnya, atau viral gitu, gak usah dianggap. Udah, ngapain juga kita nganggap orang begitu kalau ending-endingnya kita nggak dapet apa-apa atau kita rugi sendiri karena kita udah buang waktu, buang tenaga, buang kuota, yang dimana kuota internet lagi mahal. Seperti biasa pesanku ke kalian ya, sebenarnya logika manusia itu mampu menguraikan banyak hal, cuma ya jarang dipakai aja. Terima kasih udah dengerin gua ngomel hampir mungkin 10 menit jadinya, atau 12 menit, gua nggak tahu. Terima kasih udah dengerin gua ngomel atau nyerocos sendiri. Gua Garis Sempena, manusia paling gak asik di tongkrongan. Sampai jumpa lagi di Gali Lebih Dalam. Rahasia yang kau tutupi kini perlahan terkuak, hancurkan kau sendiri. Tapi negara punya hukum kan? Ada motor lewat, risik banget.